Ini adalah 5 zodiak yang akan mendapatkan hoki, keberuntungan, uang kaget, dan rezeki nomplok di bulan Ramadan ini nanti. Mas, Ramadan kok baca kartu ramal-ramal? Kembali lagi, ramalan ini adalah ramalan prediksi. Sama seperti saat kita membuka GPS dan mencoba untuk meramalkan perjalanan nanti akan berapa menit. Apakah itu mendahului kehendak Tuhan? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ramadan tinggal menghitung hari. Dan kita tahu bahwa Ramadan ini bulan penuh berkah. Tapi berkah di sini, kalau kita materialistikkan di dalam dunia nyata, artinya memang di bulan Ramadan ini uang bertebaran di mana-mana. Uang akan tersirkulasi lebih sering dibandingkan hari-hari biasanya. Bahkan untuk seorang YouTuber sekalipun seperti saya, ini AdSense-nya akan meningkat. Nah, perpindahan uang inilah yang sebenarnya membawa sebuah perubahan. Orang yang miskin bisa menjadi kaya, orang yang nggak kaya bisa tambah kaya, atau jika tidak beruntung, maka akan kehilangan uangnya. Karena sebenarnya uang itu jumlahnya tetap. Kalau ada satu orang kaya di tempat lain, otomatis ada yang uangnya hilang karena berpindah ke orang-orang ini tadi. Nah, kira-kira siapa yang akan kepindahan uang? Dan siapa yang kira-kira akan dipindahkan uangnya? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan hoki, rezeki nomplok, bertambah uangnya, THR-nya nanti akan lebih daripada yang dikira. Nah, nanti kita akan ambil lagi kartunya di tengah-tengah bulan Ramadan. Dan kita akan lihat sebentar lagi. Mas, Ramadan kok baca kartu ramal-ramal? Kembali lagi, ramalan ini adalah ramalan prediksi. Sama seperti saat kita membuka GPS dan mencoba untuk meramalkan perjalanan nanti akan berapa menit. Apakah itu mendahului kehendak Tuhan? Nah, kalau seperti itu, seluruh dunia berdosa karena semua orang memakai GPS. Dan apakah kita juga akan dianggap berdosa? Karena kita sudah tahu kalau besok ini akan ada hujan, badai, terik, atau apapun itu tadi. Nah, kartu ini sebenarnya sama. Tidak ada tahayul di sini. Dan kembali lagi kepada Anda, bagaimana kita mempergunakan dan mempercayai prediksi saya. Kita akan mulai dari zodiak Aries. Kartu untuk Aries adalah kartu The Ten of Pentacles. Saya melihat bahwa Aries ini membuka Ramadan tahun ini dengan keberlimpahan yang luar biasa. Dan keberlimpahan ini sangat luar biasanya. Ini berefek atau bisa memberikan pengaruh kepada keluarga-keluarganya. Keberlimpahan ini berupa keberlimpahan kebendaan dan juga terpenuhinya materi dan kebutuhan apa yang diinginkan. Atau jika itu tidak bersifat kebendaan, maka semua harapan yang berhubungan dengan keluarga mereka ini akan terpenuhi. Artinya apa? Jika kalian ingin mencari rezeki terbesar, uang terbanyak, maka jadikan keluarga kalian ini adalah alasannya. The Ten of Pentacles menunjukkan bahwa keberlimpahan kita datang untuk keluarga kita dan juga datang dari mereka. Maka ini tidak bisa dipisahkan dan dekati keluarga kalian karena bisa saja proyek-proyek itu datang dari mereka. Bisa saja kenalan-kenalan yang akan memberikan investasi ini datang dari mereka. Kalian yang berjualan mungkin asuransi atau produk tertentu, siapa tahu pelanggan kalian atau nasabah kalian datang dari keluarga kalian. Maka ingat, uang ini tidak kalian diam terus datang. Datangi keluarga kalian, spend waktu yang lebih banyak, dan cari uang melalui mereka. Nah, kita kemudian kepada Taurus. Taurus mendapatkan kartu The Temperance. Yang artinya apa? Tidak langsung kepada kebendahannya ini. Tetapi mereka akan mendapatkan rezeki dan juga mendapatkan hoki di sini jika mereka bisa memelihara kesabarannya. Nah, kesabaran apa? Mungkin saja di dalam Ramadan ini nanti, kegiatan ini tidak terjadi seperti hari-hari biasanya. Hari terasa lebih pendek karena ada 3 jam waktu yang dipakai untuk berbuka puasa dan juga beribadah. Dan ada waktu-waktu orang itu lemas di siang hari. Maka mungkin di dalam pekerjaannya mereka harus sedikit sabar. Terutama mereka yang mungkin juga harus menahan kesabarannya saat bekerja menjadi customer service atau marketing yang di sini akan sering ditolak oleh calon pelanggan mereka. Maka kesabaran di sini yang sebenarnya akan mendatangkan rupiah dan juga keberlimpahan. Walaupun mungkin tidak secara langsung, tapi kartu ini adalah kartu positif dari kartu Majora Arcana. Yang jika kalian mengikutinya, maka bisa saja mungkin tidak sesuatu yang bersifat kebendaan, tapi keberlimpahan, kebahagiaan, promosi, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kalian yang kalian akan harapkan dari kesabaran yang kalian akan tanamkan di bulan suci ini. Dan kemudian apa yang terjadi dengan Gemini? The Knight of Wands. Ini pun juga sama, walaupun di sini berkaitan dengan
sesuatu yang positif. Jika kartu sebelum untuk Taurus tadi berkaitan dengan kesabaran, maka ini adalah sesuatu yang sifatnya kebalikannya. Kalian perlu untuk tahu apa yang kalian inginkan dan kalian ini berusaha dengan keras untuk mendapatkannya. Ingat, pemenang adalah orang yang berusaha mendapatkan dengan serius, orang yang memperjuangkan, orang yang meminta dengan sangat. Maka hindari kultur orang Indonesia yang merasa tidak enak, suka gampang sungkan, meminta maaf sebelum melakukan sesuatu. Saya tahu itu bagus, tapi tidak bagus untuk mengejar cita-cita. Ada orang yang tidak ingin terlihat jahat, tidak ingin terlihat tamak, tidak ingin terlihat iri. Dan kembali lagi, itu tetap benar adanya dan ya baik untuk dipelihara. Tetapi jika akhirnya ini menghalangi cita-cita kalian, maka sebenarnya kalian harus tahu bahwa semua orang berhak untuk bisa menjadi sukses dan berbahagia atasnya. Dan tidak ada salahnya dengan kalian mengejar cita-cita dan keinginan kalian. Terutama untuk para Gemini seperti saya ini, jangan biarkan dualisme di dalam diri kalian. Ini membuat kalian bimbang. Satukan diri kalian dulu. Nyatakan tekad kalian menuju kemana. Dan lakukan apa yang perlu dilakukan untuk mengejar tekad itu tadi. Jangan biarkan orang lain menghalangi langkah kalian. Maka, mungkin, seperti yang saya katakan, bukan sebuah rezeki yang bersifat kebendaan yang akan kalian dapat, tetapi paling tidak selesaikan pekerjaan kalian. Dan dari situ, mungkin di bulan berikutnya kita akan mendapatkan hoki dan rezeki nomplok itu tadi. Mungkin saja tidak di Ramadan, tetapi langsung di bulan Syawal tanggal 1, yaitu tepat di Idul Fitri, kalian akan mendapatkan rezeki yang kalian harapkan. Kita akan lihat nanti di tengah Ramadan. Untuk Cancer, apa yang akan terjadi dengan mereka? The Page of Cups, kemampuan untuk mencari jawaban dari golakan hati atau perasaan yang mereka miliki, dan mereka harus tahu bahwa terkadang apa yang baik untuk orang lain itu belum tentu baik untuk dirinya sendiri dan perlu melakukan sebuah langkah kreatif untuk bisa menanggulanginya. The Page of Cups meminta untuk selalu belajar dan belajar menata hati, mengetahui apa yang diinginkan dan merencanakan sesuatu dengan tepat, tidak mengukur kebahagiaan dirinya dengan kebahagiaan orang lain. Tidak gampang iri dengan pencapaian orang lain yang mungkin saja tidak sesuai untuk dirinya. Cancer di sini diminta untuk kembali kepada dirinya sendiri, untuk mengetahui apa yang menjadi kegagalan. Ini sebenarnya bukanlah kegagalan, tetapi sebuah keberhasilan yang tertunda. Dan mencari jawaban atas apa yang dirisaukan, tetap melangkah, dan tahu bahwa apapun respon kita terhadap dunia luar, itu harus dimulai dengan mengerti apa yang terjadi dan dirasakan oleh dirinya sendiri. Maka dengan ini, siapa tahu, rezeki, hoki, dan sebagainya akan diperoleh di bulan depan nanti. Sehingga dari 4 kartu ini masih tetap Aries yang mendapatkan keberuntungan. Dan untuk Leo, apa yang akan terjadi? Saya melihat The Star di sini. Leo sebenarnya sudah mengetahui apa yang akan dia dapatkan. Tetapi apa yang didapatkan ini tidak sekonyong-konyong akan didapatkan di bulan-bulan ini. Dia tahu bahwa apa yang akan terjadi ini masih jauh di depan nanti. The Star adalah sebuah informasi di mana kita sudah di jalan yang tepat. Melakukan sesuatu yang sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Walaupun mungkin kita merasakan ada banyak kesalahan dari apa yang kita lakukan. Tapi kita diberitahukan bahwa tetap lakukan ini lebih lama lagi, maka kita akan mendapatkan apa yang kita impikan selama ini. Mungkin kita belum mendapatkan secara pasti apa yang kita harapkan, tapi kartu Star ini meminta kita untuk terus melakukannya. Ingat, sinar bintang yang kita lihat itu bukanlah sinar yang saat ini dipancarkan oleh bintang itu. Karena jarak antara bintang dan mata kita di bumi ini, maka bisa saja sinar yang kita lihat itu adalah sinar bintang itu sekitar 1000 tahun yang lalu. Bisa saja bintang itu sudah hilang dan sinar yang kita lihat ini baru sampai di bumi. Nah, kita akan tahu bahwa masa depan ada di depan sana dan mungkin tidak saat ini bisa kita rasakan. Tapi apa yang kita lakukan akan selalu bisa membawa kita menuju ke tujuan kita nanti. Dan ini yang diminta untuk kalian mengerti. Kita sekarang pindah ke Virgo. Virgo mendapatkan kartu Death. Ini kartu yang sangat disayangkan, meminta kalian untuk menghentikan apapun yang saat ini kalian lakukan, terutama hal-hal yang buruk. Misalkan, kalian selama ini tidak puas dengan pekerjaan kalian dan kalian berusaha untuk mengaruhi teman-teman kerja kalian untuk mengikuti apa yang kalian tidak sukai ini tadi. Atau kalian selama ini mengerjakan sesuatu tapi kalian tidak nyaman mengerjakannya, tapi kalian tidak mau untuk pergi. Ini adalah kartu yang menjadi sinyal kalian harus berani mengambil keputusan, keluar dari segala hal yang membuat kalian ini merasa tidak nyaman. Kalian berhak untuk bahagia, kalian berhak untuk nyaman, kalian berhak untuk mendapatkan apapun yang kalian dapatkan. Tapi ingat, jika kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian nikmati, maka ini hanya akan menuju ke sesuatu yang kalian akan sesali. Maka keluar dari situ sekarang juga, tidak ada kata-kata yang lain, keluar sekarang juga. Lalu untuk Libra, untuk si penimbang ini keluar kartu The King of Wands. Kalian kurang ketegasan.
Kalian kurang berani mengambil keputusan dan mengatakan iya dan tidak. Kalian ini terbutakan dengan apa yang kalian saat ini lakukan dan terlalu nyaman dengan kondisi kalian. Nah, inilah yang membuat rezeki nomplok atau apapun itu tidak menghampiri kalian saat ini. Kalian perlu sebuah ketegasan untuk mengingat kembali apa cita-cita kalian dulu. Jika kalian ada di satu tempat yang bukan merupakan kampung halaman atau tempat kalian ini bermukim, kalian bekerja di luar negeri atau di luar kota, ingat saat kalian dulu mau pergi ke sana. Ingat apa yang kalian impikan. Kalian harus mengingat kembali mimpi-mimpi kalian dan coba untuk meresapi, merenunginya. Mengingat kembali dan mengejar kembali apa yang kalian tinggalkan. Jangan kalian semua terbelokkan dengan segala godaan dan juga apa yang kalian lihat di sekitar kalian. Ingat, apa yang kalian lakukan mungkin bukan mimpi kalian. Apa yang kalian lakukan mungkin mimpi orang lain. Mungkin saja kalian menjalani kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Mungkin saja ini memberikan kebahagiaan yang sifatnya sementara, tapi kalian harus ingat dan tegas kepada mimpi kalian dan kejar mimpi itu sekarang juga. Scorpio dapat kartu Two of Cups. Ini kartu yang lumayan baik. Nanti saya akan urutkan, tapi tetap masih belum ada yang mengalahkan Aries tadi. Two of Cups adalah kartu yang menunjukkan bahwa jika kalian bisa menemukan orang yang memiliki perasaan yang sama dengan kalian, memiliki pengharapan yang sama dengan kalian, memiliki sifat emosi yang sama, maka hal-hal yang berhubungan dengan yang diharapkan, terutama di sini adalah rezeki nomplok, uang kaget dan sebagainya, ini akan berdatangan menuju ke kantong kalian. Ini juga menunjukkan bahwa rezeki ini datang dari orang-orang terdekat kalian yang kalian anggap sahabat, yang kalian anggap soulmate kalian. Tidak harus menjadi pacar, suami, atau apapun. Bisa saja ini adalah teman yang selama ini kalian curhati. Bisa saja ini adalah teman yang mungkin saja tidak terlalu dekat, tapi kalian memiliki banyak kesamaan di dalamnya. Dan setiap ketemu kalian merasa erat dan seakan-akan lebih kenal daripada sebelumnya. Kesempatan akan datang dari orang ini tadi. Dan coba lihat ke phone book kalian. Coba cari tahu mereka ada di mana. Telepon mereka sekarang juga dan ajak mereka berbicara. Mungkin pembicaraan ini tidak akan langsung mendatangkan uang, tetapi dengan apa yang terjadi nanti, kalian akan mendapatkan banyak hal positif yang akan terjadi di akhir bulan Ramadan dan menuju ke bulan Syawal nanti. Kartu-kartu yang menunjukkan hal-hal yang positif secara langsung, ini tetap menunjukkan hal positif, tapi terjadi secara gradual. Dan jika kalian lakukan apa yang disarankan, maka hal ini tinggal menunggu waktu saja. Kita beralih ke Sagittarius. Ada kartu The Three of Pentacles. Kartu Pentacles selalu memberikan semua hal positif yang berhubungan dengan apa yang kita bacakan, terutama jika itu adalah harapan-harapan tentang uang, rezeki nomplok, dan juga hoki yang berlimpah di sini. Keinginan untuk mendengarkan apa yang disarankan oleh orang lain. Jika kalian saat ini merencanakan satu hal, ingin mengerjakan satu pekerjaan, atau berinvestasi kepada satu instrumen investasi, maka kalian diminta untuk mendengarkan advice dari ahlinya. Jangan nekat dan jangan berasumsi. Dengarkan ini dan minta advice dari mereka ini tadi. Terutama jika hal tersebut berkaitan dengan pengalaman dan agar kalian tidak jatuh ke lubang yang sama. Kalian perlu untuk mendengarkan secara seksama, mengajak mereka berbicara, dan jika perlu membayar mereka secara profesional agar kalian tidak melakukan kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Maka jika kalian berhasil melakukan ini di bulan Ramadan ini, rezeki nomplok, hoki, dan juga uang kaget akan datang secara tidak terduga dan masuk ke kantong kalian. Dan untuk Capricorn di sini, kartunya adalah Three of Swords. Three of Swords meminta kalian untuk melupakan masa lalu, berhenti membandingkan. Saya tahu bahwa ada banyak hal positif yang terjadi di masa lalu dan kalian kadang merindukannya. Tetapi kalian harus tahu bahwa kalian hidup di masa sekarang dan kalian menuju ke masa depan yang belum terlihat nanti. Tapi masa lalu adalah hal-hal yang bisa kita pelajari dan kita cari caranya agar tidak terulang hal-hal yang buruk dan membuat hal-hal yang baik yang pernah terjadi ini terulang kembali. Nah, membandingkannya hanya untuk tujuan itu saja. Jangan terjebak oleh memori, oleh sebuah romantisme, oleh sebuah keinginan untuk menjalani itu. Ingat, kembali ke masa lalu adalah sebuah kebodohan. Dan kembali ke masa lalu tanpa membawa masa depan di dalamnya, ini adalah sebuah hal yang sangat gegabah jika ternyata juga kita mengharapkan adanya perubahan dari apa yang kita alami saat ini. Kadang kita merasa terpuruk, kita merasa gagal. Kita tidak suka dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Maka tutuplah masa lalu. Masa lalu hanyalah sebuah catatan untuk bisa kita pelajari. Tetap masa depan adalah apa yang harus kita tanami nanti. Dan kita akan tahu bahwa keajaiban-keajaiban ini sangat mungkin untuk terjadi. Maka percayalah, butuh satu keajaiban saja untuk merubah semuanya. Dan jangan pernah putus asa, apalagi mengingat masa lalu dan membandingkannya dengan masa kini jika kalian ingin sukses nanti. Dua zodiak lagi, ini adalah Aquarius, The
Queen of Swords. Kalian mungkin sudah cukup tegas dengan apa yang kalian sekarang lakukan. Kalian mungkin sudah mengambil keputusan di dalamnya. Tetapi kalian harus tahu bahwa untuk manusia-manusia yang terlibat di sini, kalian tidak boleh terlalu kaku. Berikan pertimbangan yang juga memikirkan apa yang akan terjadi dengan orang-orang ini nanti. Ingat, kalian tidak hidup sendiri. Jika kalian ingin resign dari sebuah perusahaan, kalian meninggalkan tim dan juga perusahaan kalian. Orang-orang yang menjadi keluarga kedua kalian selama ini, mereka juga bergantung dengan apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian kerjakan. Maka kartu Queen of Swords meminta kalian untuk tegas tapi juga menjadi manusia di dalam mengambil ketegasan itu tadi. Berkomitmen dalam wicara kalian, tapi tetap mendengarkan di dalam telinga kalian. Dan mempertimbangkan hal itu tadi dan mengetahui bahwa keputusan yang diambil harus berdasarkan banyak hal. Jika King berkata tentang keputusan, maka Queen di sini berbicara tentang wanita yang memikirkan segala hal dari A sampai Z. Bahkan memikirkannya sebelum hal tersebut terjadi. Dan jika kalian melakukan hal ini, kita akan lihat bahwa uang kaget, hoki, dan rezeki nomplok akan terjadi di akhir bulan Ramadan nanti. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Dan zodiak terakhir adalah Pisces. Kita lihat the Ace of Pentacles di sini dan dibuka oleh sesuatu yang berhubungan dengan materialistisme dunia dan ditutup dengan Ace of Pentacles. Ini adalah sebuah pertanda positif bahwa rezeki nomplok dan uang kaget ini tidak datang dalam jumlah yang besar. Ini muncul sedikit demi sedikit. Kalian diminta untuk pay attention kepada hal-hal yang kecil, keuntungan yang kecil, profit yang mungkin tidak besar, dan dari sinilah hal-hal yang besar itu akan datang nanti. Maka hati-hati jika kalian melihat ada sebuah keuntungan kecil yang ditawarkan kepada kalian, ada sebuah profit yang seakan-akan tidak ternilai. Di balik itu ada profit besar yang akan datang. Di balik itu ada hoki dan juga uang kaget yang akan muncul. Dan di dalamnya kalian akan bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luar biasa. Ace hanyalah pemula. Dari sini bisa juga artinya kalian akan menjalankan bisnis yang baru. Kalian akan mendapatkan kesempatan investasi yang akan membesar dan juga bertumbuh di kemudian hari. Maka ini adalah kartu positif yang harus kalian adopsi. Dan jangan pernah remehkan rezeki sekecil apapun nanti. Ini adalah 12 zodiak, di mana zodiak yang paling beruntung adalah Aries dan keduanya adalah Pisces. Di mana zodiak positif yang lain juga akan mendapatkan keberuntungan adalah Leo yang mendapatkan The Star dan Scorpio yang mendapatkan Two of Cups. Dan last but not least, ini adalah Sagittarius, betul, yang mendapatkan The Three of Pentacles. Ini adalah 5 zodiak yang akan mendapatkan hoki, keberuntungan, uang kaget, dan rezeki nomplok di bulan Ramadan ini nanti. Untuk yang lain, kalian harus dengarkan secara saksama apa yang harus kalian lakukan agar kalian bisa mendapatkannya. Tetapi untuk zodiak-zodiak ini hanya cukup mempertahankan apa yang mereka secara positif lakukan selama ini. Karena lagi, kita hidup ini tidak sendiri. Artinya apa? Jika kalian adalah orang yang mendapatkan zodiak yang kurang beruntung, maka dekati orang yang memiliki zodiak yang beruntung tadi. Yang tadi 5 yang saya sebutkan. Maka kalian akan berkesempatan mendapatkan rezeki cipratan dari situ. Tapi jika kalian bertanya lebih jelas lagi, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Izinkan saya untuk membukakan kartu untuk kalian dan untuk mengetahui kira-kira mana jalan yang terbaik, tersingkat, dan mungkin yang paling kalian sukai untuk bisa mendapatkan hoki, rezeki nomplok, uang kaget, dan keberlimpahan di bulan Ramadan ini nanti. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan semoga kita selalu dikaruniai keberuntungan berkah Ramadan dan bisa mendekatkan diri lebih baik lagi kepada Sang Pencipta melalui keluarga dan orang-orang yang kita cinta. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.